That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Joe Biden tantang Indonesia pertemukan Putin dan Zelensky bertemu di KTT G20 Bali. Ini alasannya. Kisru Rusia dan Ukraina kini merembet ke Indonesia seusai kabar yang menyebut bahwa Vladimir Putin akan datang ke Indonesia menghadiri KTT G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden awalnya mendesak agar Putin didepak dari KTT G20 yang akan diadakan di Bali. Namun, apabila Putin tetap diizinkan untuk datang, Joe Biden meminta agar Indonesia mempertemukan Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dikutip dari Daily Mail, pertanyaan dari Joe Biden itu disampaikan seusai menghadiri pertemuan antara negara NATO dan Uni Eropa dan G7. Biden lebih suka mengeluarkan Rusia dari G20 sebagai hukuman atas tindakan brutal yang telah dilakukannya pada Ukraina. Pada poin selanjutnya, jawaban dia adalah ya. Itu tergantung pada G20 apabila Indonesia dan negara lain tetap mengundang Rusia. Biden menyerukan agar Ukraina juga hadir dalam acara itu, meskipun sedianya Zelensky tidak termasuk dalam anggota G20. Jika Indonesia dan negara lainnya tidak setuju, maka menurut pandangan dia harusnya meminta agar keduanya. Indonesia sendiri diakui oleh Duta Besar RI sekaligus staf khusus program prioritas Kemlu dan juga Ko-Sherpa G20 Indonesia, Triansha Jani, bahwa harus mengundang semua negara anggota G20 termasuk Rusia. Hal ini sesuai dengan prinsip presidensi yang mana semua negara tergantung dalam G20 harus diundang. Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20 dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip based on principle. Oleh karena itu, memang kewajiban presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya. Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20. Dan one thing that I just would like to underline juga bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip based on principle. Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi atau forum atau organisasi, baik itu dalam konteks badan-badan PBB, pada saat kami memimpin Dewan Keamanan di PBB, ASEAN atau organisasi lainnya, selalu berpegang pada aturan, rules of procedure, dan presiden yang berlaku. Demikian juga di G20. Sebelumnya, kabar bahwa Putin akan datang ke Indonesia menghadiri KTT G20 disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva. Lyudmila menyebut sejauh ini Putin akan hadir ke Indonesia setelah menerima undangan dari Indonesia yang merupakan tuan rumah KTT G20 akhir tahun 2022 mendatang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden ngotot Rusia harus didepak dari KTT G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden buka suara soal wacana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di konferensi tingkat tinggi. Biden menegaskan Rusia harus dikeluarkan dari kelompok G20. Namun, jika Indonesia dan negara lain tidak setuju untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok G20, Biden meminta para pemimpin mengizinkan Ukraina untuk ikut hadir sebagai pengamat. Dan itu tergantung pada G20 dan itu diangkat hari ini dan dia mengemukakan kemungkinan bahwa jika itu tidak dapat dilakukan, jika Indonesia dan lainnya tak setuju, maka menurut dia harus meminta agar keduanya agar baik Ukraina dapat menghadiri pertemuan juga. Pada dasarnya Ukraina dapat menghadiri pertemuan G20 dan mengamati. Di mana sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, mengungkapkan Presiden Vladimir Putin berencana akan datang ke Bali untuk menghadiri KTT G20 yang akan digelar pada akhir tahun 2022 mendatang. Dubes Ukraina temui pimpinan DPR minta Indonesia berperan aktif hentikan perang. Pasca pertemuan
Dengan Dubes Rusia, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Fasil Hamianin di ruang delegasi Gedung DPR Senayan, Jakarta.